Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Marta Noli Pembriani dengan NIM 23101137. Saya dari PKK 4 semester 4. Nah, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini saya akan membagikan materi tentang pengantar sejarah gereja Indonesia. Di dalam materi ini terdapat beberapa poin. Poin yang pertama yaitu awal kedatangan Katolik di Nusantara. Nah, Gereja Katolik masuk ke Nusantara bersamaan dengan ekspansi kolonialisme Eropa pada abad ke-16. Nah, pada tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka yang menjadikannya pintu gerbang penyebaran agama Katolik di Asia Tenggara termasuk Kepulauan Nusantara. Nah, misionaris Katolik pertama yang datang ke Indonesia adalah para imam dari Ordo Dominika, Fransiskan, dan Sweet yang mengikuti pelayaran bangsa Portugis. Pada tahun 1534, Romo Simafai, seorang imam Dominika yang melaksanakan penyebaran di Maluku. Misi Katoliknya semakin berkembang dengan kedatangan Santo Franciscus Savesius pada tahun 1546 sampai 1547 di Ambon, Ternate, dan Morotai. Nah, poin yang kedua ada perkembangan Katolik di bawah kekuasaan VOC. Pada abad ke-17, Gereja Katolik mengalami tantangan besar hanya karena mayoritas beragama Protestan yang mengambil alih wilayah mereka. Nah, pada abad itu juga VOC melarang adanya penyebaran agama Katolik dan mengusir para misionaris Katolik. Namun iman Katolik tetap bertahan terutama di Flores, di Lavatuka dan Timor Leste. Nah, sekarang kita masuk ke poin ketiga, yaitu kebangkitan kembali Gereja Katolik pada abad ke-19. Nah, pada tahun 1799 VOC telah bubar. Belanda mulai memberikan toleransi kepada agama Katolik, terutama setelah keluarnya kebijakan politis etis pada abad ke-20. Pada tahun 1807, Paus Pius ke-7 membentuk Vikariat Apostolik Batavia yang menjadi tonggak resmi Gereja Katolik di Hindia Belanda. Nah, pada masa itu para misionaris mulai kembali ke Nusantara. Mereka tidak hanya berkarya dalam pelayanan rohani tetapi juga dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Sekarang kita masuk ke poin yang keempat, yaitu Gereja Katolik pada masa kemerdekaan. Seperti yang kita tahu, negara Indonesia itu merdeka pada tahun 1945, dan di masa itulah Gereja Katolik semakin berkembang dan berkontribusi dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan dan kesehatan. Dan pada masa itu para imam Katolik ditatbiskan pada tahun 1960 dan hierarki gereja diresmikan oleh Paus Yohanes yang ke-13. Dan sekarang kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu poin kelima, peran Gereja Katolik dalam masyarakat modern. Pada saat ini Gereja Katolik itu semakin berkembang, lebih dari 8 juta umat. Dan Gereja Katolik juga berkembang dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan, sosial, dan dialog antar agama. KWI atau Konversi Wali Gereja Indonesia juga berperan dalam koordinasi pastoral dan pelayanan gereja di seluruh Indonesia. Selain itu, Gereja Katolik juga membantu pembangunan dan perdamaian dan persaudaraan di tengah masyarakat. Maka dari itu, gereja harus berusaha untuk menjadi lebih terang dan menjadi garam lagi bagi dunia. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu dengan materi masuknya agama Katolik ke Indonesia. Nah, di dalam materi ini juga terdapat beberapa poin, yaitu poin yang pertama, latar belakang kedatangan Katolik ke Nusantara. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa agama Katolik masuk ke Nusantara itu pada abad ke-16, dan pada saat itu juga bangsa Portugis melakukan perjalanan laut untuk mencari perdagangan rempah-rempah. Dan selain melakukan itu, bangsa Portugis juga menyimpan misi lain, yaitu misi penyebaran agama Katolik yang biasa dikenal dengan semangat Deus Gloria et Pecuria. Dalam bahasa Indonesianya ada Tuhan, kemuliaan, dan kekayaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, ada misi Katolik di Maluku yang terjadi pada tahun
1546 sampai 1547. Maluku merupakan wilayah pertama yang mau menerima ajaran Katolik karena wilayah tersebut memiliki kedekatan dengan pusat perdagangan. Misionaris yang terkenal pada tahun tersebut ialah Santo Franciscus Aquarius, seorang imam dari Serikat Yesus atau biasa disebut dengan SJ. Nah, pada tahun 1546 sampai 1547, Santo berkarya di beberapa pusat wilayah, yaitu di Ambon, ia mengajar dan membaptis, dan di Ternate ia berusaha mengkristenkan penduduk, dan yang ketiga ada di Morotai, ia berhasil membangun sebuah komunitas Katolik. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu tantangan dan perkembangan gereja Katolik pada abad ke-17. Nah, pada awal abad ke-17 ini, penyebaran agama Katolik mendapatkan tantangan yang begitu besar karena Belanda atau VOC mengusir wilayah Nusantara. Mereka berusaha menggantikan pengaruh Portugis dan menyebarkan agama Kristen. Nah, seperti pada tahun 1605, mereka mulai merebut Ambon dan mengusir para iman. Terus pada tahun 1613, VOC ini mendesak umat Katolik untuk beralih ke Protestan. Dan pada tahun 1641, mereka menjatuhkan Malaka ke tangan Belanda. Tetapi meskipun mereka mendapatkan tekanan yang begitu besar, agama Katolik tetap bertahan di berbagai wilayah seperti di Flores, Larantuka, Timor, dan Maluku Tenggara. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu poin keempat, yaitu bertahannya Katolik di wilayah tertentu. Seperti yang sudah saya bilang tadi, agama Katolik itu tetap mempertahankan agama mereka. Nah, meskipun mereka ini mendapatkan tekanan yang begitu dahsyat dari VOC, tetapi agama Katolik ini tetap bertahan sebagai iman Katolik mereka. Nah, seperti di Larantuka, yang dimana komunitasnya tetap bertahan berkat perlindungan raja-raja lokal. Sehingga saat ini Larantuka itu dikenal sebagai pusat Katolik tertua di Indonesia. Selanjutnya ada di Timor dan Sumba. Mereka juga tetap mempertahankan iman mereka meskipun ada tekanan dari Belanda tadi. Sama juga seperti wilayah Maluku Tenggara. Mereka tetap tetap mempertahankan iman Katolik mereka meskipun Belanda tetap mendesak mereka untuk untuk memindahkan kepercayaan mereka ke agama Kristen. Nah, seperti itulah teman-teman materi yang dapat saya sampaikan, saya bagikan pada hari ini. Sebelumnya saya ingin minta maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi saya. Saya Martonoli Pembriani dengan NIM 23 10 11 37. Saya undur diri, saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa.